Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran tentang keragaman budaya yang kaya dari suku Sasak, Samawa, dan Bojo yang kita sebut sebagai Sasambo. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek budaya, mulai dari pakaian adat, kesenian musik, makanan khas, hingga tradisi unik masing-masing suku. Keragaman budaya adalah perbedaan cara hidup, tradisi, dan kebiasaan yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat. Di Indonesia, setiap daerah punya budayanya sendiri loh, termasuk NTB. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Kita mulai dari pakaian adat. Pakaian adat suku Sasak dikenal sebagai lambung. Lambung adalah pakaian adat khusus perempuan Sasak, berwarna hitam dengan kerah berbentuk V. Pakaian ini biasanya dihiasi ronce berwarna emas di bagian leher yang memberikan kesan elegan dan sakral. Lambung dipakai dalam berbagai upacara adat atau acara penting, seperti pernikahan dan perayaan adat lainnya. Selain itu, lambung sering dipadukan dengan kain songket Lombok yang penuh dengan pola-pola indah. Kita lanjut dengan pakaian adat masyarakat Samawa atau Sumbawa. Pakaian adat masyarakat Sumbawa atau Samawa dikenal dengan nama Lamung Pene. Pakaian ini digunakan dalam acara-acara resmi seperti pernikahan dan upacara adat lainnya. Untuk pria, Lamung Pene terdiri dari baju panjang dengan kain songket sebagai bawahannya. Sementara untuk wanita, pakaian ini dihiasi dengan kain tenun yang indah dan aksesoris seperti kalung serta hiasan kepala. Keindahan pakaian ini mencerminkan nilai-nilai keanggunan dan kebanggaan budaya Samawa. Kita lanjut ke pakaian adat khas suku Bojo. Pakaian adat khas suku Bojo bernama rimpu. Rimpu adalah cara mengenakan kain sarung yang menutupi tubuh wanita sebagai simbol kehormatan dan kesopanan. Ada dua jenis rimpu, yaitu rimpu colo yang memperlihatkan wajah dan rimpu mpida yang menutupi seluruh wajah kecuali mata. Pakaian ini biasanya dikenakan dalam acara keagamaan dan adat, mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan dan religius masyarakat Bima. Sekarang kita lanjut ke tradisi suku-suku yang ada di NTB ya. Yang pertama ada tradisi Praje. Tradisi Praje adalah tradisi yang dilakukan sebagai bagian dari rangkaian upacara sebelum seorang anak laki-laki melaksanakan sunatan. Dalam acara ini, keluarga dan kerabat berkumpul untuk mendukung, menghibur, dan memberikan doa kepada sang anak yang akan melakukan proses sunatan. Tradisi praja ini biasanya diiringi oleh kesenian musik seperti gendang bele, ale-ale, dan kesenian musik lainnya. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Sasak menghormati adat dan menjaga kebersamaan dalam keluarga. Tradisi ini dilakukan oleh suku Sasak. Selanjutnya adalah tradisi Nujarame yang dilakukan oleh masyarakat Sumbawa. Tradisi Nujarame adalah salah satu acara budaya yang paling meriah di Samawa. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati momen-momen penting seperti perayaan raya atau pernikahan. Dalam acara ini, masyarakat berkumpul untuk berdoa, menikmati hidangan bersama, dan menyaksikan berbagai pertunjukan seni. Nujarame bukan hanya sekedar tradisi loh, tetapi juga simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Samawa. Yang selanjutnya ada tradisi Ampavare yang dilakukan oleh masyarakat suku Bojo atau masyarakat Bima. Salah satu tradisi unik dari Bima adalah Ampavare, yaitu ritual membersihkan sawah atau ladang secara gotong royong sebelum musim tanam. Tradisi ini bukan hanya soal kerjasama, tetapi juga cara masyarakat Bima menjaga hubungan dengan alam dan mengungkapkan rasa syukur. Setelah kita membahas tradisi, kali ini kita akan membahas macam-macam kesenian musik yang ada di NTB. Kesenian musik yang pertama adalah kesenian musik khas Lombok yang disebut gendang bele. Dalam bahasa Indonesia, gendang bele berarti gendang besar. Gendang ini dimainkan dengan penuh semangat, menghasilkan bunyi yang kuat dan meriah.
Gendang bele biasanya dipertunjukkan dalam acara-acara adat atau perayaan. Misalnya untuk mengiringi prosesi pernikahan yang biasa disebut nyongkolan atau bisa juga untuk penyambutan tamu kehormatan. Suara gendang yang besar ini membuat suasana semakin semarak dan penuh kegembiraan. Selanjutnya adalah kesenian musik gong genang. Salah satu kesenian musik khas Samawa adalah gong genang. Gong genang dimainkan dengan menggunakan gong dan gendang sebagai alat utamanya. Musik ini biasanya mengiringi tarian tradisional dan berbagai acara adat. Bunyi gong yang kuat melambangkan keberanian, sedangkan dentuman genang menggambarkan harmoni dalam kehidupan masyarakat Samawa. Kesenian ini terus dilestarikan hingga saat ini sebagai bagian penting dari identitas budaya Samawa. Berlanjut ke seni musik tradisional Bima atau suku Mbojo yaitu gambo. Gambo adalah alat musik gesek tradisional yang mirip dengan biola, tetapi dimainkan dengan gaya khas ya. Nada-nada dari gambo sering mengiringi tarian atau cerita rakyat, menciptakan suasana yang syahdu dan mendalam. Selanjutnya, kita akan beralih ke makanan khas suku-suku yang ada di NTB. Selain pakaian, tradisi, dan kesenian musik, ada juga loh makanan khas dari suku Sasak, yaitu ares kedebong. Ares kedebong adalah masakan yang terbuat dari batang pisang muda atau kedebong yang dimasak dengan bumbu-bumbu khas Lombok. Rasanya gurih dan unik karena menggunakan campuran rempah yang membuatnya kaya rasa. Ares kedebong biasanya disajikan dalam acara-acara adat seperti begawe atau saat berkumpul bersama keluarga besar. Makanan ini menunjukkan keakraban dan kebersamaan dalam masyarakat Sasak. Berbicara soal makanan, Sumbawa juga memiliki makanan khas, yaitu sepat. Sepat adalah masakan berkuah asam yang terbuat dari campuran buah asam, ikan segar, dan berbagai rempah. Rasa segar dan unik dari sepat sering disajikan bersama nasi putih dan lauk lainnya. Masakan ini mencerminkan hubungan erat masyarakat Samawa dengan laut dan kekayaan alam sekitarnya. Suku Mbojo juga memiliki makanan khas yang lezat loh. Salah satunya adalah pangahabunga. Hidangan ini berbahan dasar jantung pisang yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bima. Rasanya unik dan kaya akan cita rasa tradisional. Sering menjadi pelengkap hidangan sehari-hari maupun saat perayaan adat. Jadi, itulah beberapa kekayaan budaya dari suku Sasambo. Mulai dari pakaian adat, tradisi, kesenian musik, hingga makanan khas. Dengan mengenal budaya suku Sasambo, kita bisa belajar menghargai keberagaman dan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Betapa bangganya kita hidup di negara yang kaya akan budaya ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai keragaman budaya yang ada di suku-suku yang berada di NTB. Kali ini kita akan sama-sama membaca sebuah cerita ya anak-anak. Kita mulai membaca ceritanya ya anak-anak. Di sebuah desa yang indah, hiduplah anak-anak yang penuh semangat bernama Beni, Sari, dan Rina. Desa mereka terkenal karena memiliki beragam budaya yang indah seperti tarian tradisional, musik tradisional, dan kerajinan tangan. Setiap tahun di desa itu diadakan festival budaya, tempat semua penduduk berkumpul untuk menari, bermain musik, dan memamerkan karya seni mereka. Festival ini adalah warisan dari nenek moyang mereka yang sudah berlangsung sejak lama. Namun, tahun ini Beni merasa ada yang berbeda. Saat festival diadakan, tidak banyak anak-anak yang datang. Sebagian besar lebih memilih bermain game di rumah atau menonton acara televisi. Bahkan beberapa orang dewasa pun tidak terlalu tertarik untuk datang karena sibuk bekerja atau mengurus hal lainnya. Beni bertanya kepada Sari, "Kenapa ya kita jarang lihat orang yang datang untuk festival ini? Padahal ini tradisi desa kita." Sari mengangguk sambil berpikir, "Aku juga heran Beni, kalau tidak ada yang menjaga kebudayaan kita, nanti tarian dan musik desa kita bisa hilang." Rina yang mendengar percakapan mereka berkata, "Aku pernah dengar dari nenekku, kalau budaya hilang, kita akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga dari jati diri kita.
Tapi bagaimana caranya ya supaya orang-orang kembali tertarik dengan kebudayaan kita? Anak-anak pun sepakat bahwa ini adalah masalah besar. Mereka ingin mencari cara agar tradisi di desa mereka tetap hidup dan tidak terlupakan. Kira-kira cara apa sih yang akan dilakukan oleh Benny, Sari, dan Rina? Yuk kita lihat di LKPD.